Sumpah Kerajaan Aceh. Setelah rapat kerajaan dan pengambilan sumpah dilakukan, seorang pria berbadan tegap dan kulit agak hitam masuk ke aula pertemuan. Tak ramai yang mengenalnya, karena ia orang yang bekerja di dinas rahasia. Lelaki yang tampak klinis itu penampilannya agak berbeda dengan para pejabat kerajaan. Awalnya ia dikira salah seorang hule balang dari satu wilayah di Aceh. Ia masuk memberi salam kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Sultan. Keduanya kemudian menuju ruang kerja Sultan. Sementara para wazir dan hule balang dipersilahkan ke ruang penjamuan. Para wazir dan hule balang penasaran dengan tingkah pria misterius itu. Sambil menikmati makan siang, mereka membicarakan tentang lelaki tersebut. Tak lama kemudian Sultan Alaiddin Mahmud Syah keluar dari ruang kerjanya bergabung kembali dengan para wazir dan hule balang di ruang jamuan. Usai salat duhur berjamaah di Masjid Baitur Rahman dalam komplek istana, Sultan Alaiddin Mahmud Syah kembali melanjutkan pertemuan. Para wazir dan hule balang merasa ada yang tidak beres, karena sebelumnya rapat kerajaan direncanakan hanya pagi saja, dan dianggap telah selesai setelah sumpah kerajaan diucapkan. Mereka pun kembali bertanya-tanya tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan dihadapi. Kehadiran lelaki misterius di ruang kerja Sultan tadi mereka kait-kaitkan dengan rapat susulan tersebut. Di hadapan para wazir dan hule balang, Sultan Alaiddin Mahmud Syah berujar, "Saya sudah dapat laporan dari Petua Balai Siasa Kerajaan bahwa Holanda sudah dapat dipastikan menyerang kerajaan kita ini," katanya dengan suara nyaring dan tegas. Ternyata pria misterius yang masuk ke ruang kerja Sultan tadi adalah Petua Balai Siasa Kerajaan yakni Kepala Intelijen Kerajaan. Rapat susulan itu jadi riuh. Ada yang cemas, ada pula yang terlihat santai, namun kebanyakan terlihat tegang. Untuk menghadapi Holanda itu, maka hari ini dalam rapat ini saya akan membentuk kabinet perang, lanjut Sultan. Sultan benar-benar mempersiapkan peperangan besar untuk menghadapi Belanda. Ia meminta kepada para menterinya, wazir, untuk menyusun kabinet perang yang efektif dan efisien tanpa banyak birokrasi. Alasannya, urusan perang harus disegerakan. Tidak boleh berbelit-belit dengan birokrasi pemerintahan. Atas dasar itu pula, para birokrat kerajaan harus terlibat dalam kabinet tersebut agar lebih mudah menjalankan roda pemerintahan dan peperangan sekaligus dalam suasana genting. Setelah menerima berbagai masukan dalam rapat itu, Sultan Alaiddin Mahmud Syah menunjuk 3 wazir menteri untuk memimpin kabinet perang. Sultan tetap bertindak sebagai kepala pemerintahan. Sementara untuk kabinet perang, Sultan menunjuk Tuanku Hashim Bantamuda Qadir Syah sebagai Wazirul Harb, Menteri Peperangan, merangkap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang dengan pangkat Jenderal Tentara Aceh. Kemudian Tuanku Mahmud Banta Ubid Qadir Syah diangkat sebagai Wazirul Mizan, Wazirul Dakliyah, Wazirul Harijiyah, Menteri Kehakiman merangkap Menteri Dalam dan Luar Negeri, merangkap Wakil Kepala Pemerintahan. Sementara satu lagi Said Abdullah Tengku Dimelek diangkat sebagai Wazir Ramah Setia, Sekretaris Negara, merangkap Wakil Panglima Besar Angkatan Perang dengan pangkat Letnan Jenderal Tentara Aceh. Kabinet perang ini dilantik oleh Sultan pada Minggu 1 Muharram 1290 Hijriah, 1873 Masehi. Mereka dilantik dan disumpahkan di dalam Masjid Istana Baitur Rahman. Upacara pengambilan sumpah dipimpin oleh Katli Muaddam Syekh Marhaban bin Haji Lambuk. Ia berdiri menghadap ketiga pemimpin kabinet perang itu, mengangkat kitab suci Al-Quran ke atas kepala mereka. Katli Muaddam Syekh Marhaban bin Haji Lambuk kemudian membaca sumpah yang diikuti oleh ketiga pemimpin kabinet perang itu. Isi sumpah itu, kami bersumpah
bahwasanya kami 3 orang sekali-kali tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Holanda, dengan menyerah diri takluk di bawah kekuasaan Citeureup. Maka barang siapa dalam 3 orang yang tersebut namanya dalam surat istimewa ini tunduk dan takluk ke bawah kekuasaan Holanda, maka ke atasnya kutuk Allah sampai pada anak cucunya masing-masing. Naskah sumpah itu kemudian dicatat dalam sarakata bayat kerajaan, bertulis tangan dengan huruf Arab dan disimpan oleh Wazir Rama Setia sebagai dokumen bayat kerajaan Aceh. Setelah selesai pengambilan sumpah, maka kabinet perang mengeluarkan maklumat kepada seluruh Hulebalang dan rakyat Aceh. Maklumat itu disampaikan oleh Wakil Panglima Perang Said Abdullah tanggal 1 Muharram 1290 Hijriah, 1873 Masehi. Maklumat itu berjudul, Surat Nasihat Istimewa Keputusan Kerajaan Melawan Holanda. Maklumat tersebut dicatat dalam sarakata nasihat kerajaan berikut isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa hamba memberi nasihat tuan-tuan atas nama Kerajaan Aceh beserta ahli waris kerajaan, dengan alim ulama dan rakyat Aceh khususnya, dan rakyat bawah angin umumnya. Wahai tuan-tuan sekalian, hamba memberi perintah hari ini, bahwa sekalian tuan-tuan kita semuanya, bersiap-siap dengan apa senjata saja yang ada pada kita masing-masing. Karena kita semuanya akan menghadap bahaya maut, yaitu 2 perkara. Pertama menang, kedua syahid, ketiga tidak ada sekali-kali yaitu menyerah kalah kepada Holanda. Ingatlah tuan-tuan, di sini hamba beri pernyataan dengan sahih sah muktamad, bahwa bangsa Holanda sudah 250 tahun menjajah negeri bawah angin di luar kita Aceh. Sejengkal tanah Aceh jangan kita beri kepada musuh kita bersama, yaitu Holanda. Maka barang siapa yang menyerah kepada Holanda dengan sebab tidak ada masyakkah, maka Holanda lah ia. Maka orang seperti itu telah menjadi musuh Allah dan musuh Rasul dan musuh negeri dan musuh kerajaan. Maka tiap-tiap musuh seperti yang hamba sebut itu walau siapa-siapa, berhak kita bunuh si durhaka itu. Jangan kita sayang pada si bangsat itu. Kalau kita sayang pada si bangsat itu, negeri kita Aceh alamat binasa, sengsara, huru-hara. Bersatulah kita semuanya, melawan Holanda bangsa barat yang hendak merebut menjajah negeri kita Aceh. Jangan tuan-tuan ngeri dan takut. Kita orang Islam wajib berperang melawan musuh dengan apa senjata yang ada pada kita masing-masing. Maka barang siapa yang tuan-tuan dan hulu-balang memihak berdiri kepada Holanda dengan sengaja, yang tidak ada masyakkah, maka insya Allah Ta'ala akan datang pada suatu zaman yang kebili-keubilui anak cucu tuan-tuan muntah darah dan dimandikan dengan darah oleh rakyat sendiri masing-masing, walau besar walau kecil. Ingatlah wahai sekalian tuan-tuan hulu balang yang hadam negeri, mulai dahulu sampai sekarang, hingga akan datang, bahwa tiap-tiap orang ada jabatan mengurus negeri dan mengurus rakyat, yaitu memelihara rakyat dengan menyuruh makruf dan mencegah mungkar. Dan sekalian rakyat jangan tuan-tuan perbudakan. Dan sekalian rakyat bukan buat tuan-tuan hulu balang, tapi tuan-tuan yang hulu balang semuanya, timur barat tunong baroh, buat rakyat, yaitu menjaga mengurus dengan sempurna, supaya rakyat cinta kasih lahir batin pada sekalian tuan-tuan. Wahai sekalian tuan-tuan, bahwa rakyat itu seperti air sungai yang sangat luas lagi dalam, dan pucuknya dalam rimba gunung yang bercabang-cabang. Jika satu kali turun hujan besar, semua turun air ke dalam sungai, maka jadi banjirlah mengamuk air kemana-mana. Maka binasalah sekalian tanaman, apa-apa yang ada semuanya sudah tenggelam dengan air. Cucuku Kemalahayati. Begitu tegas dan patriotiknya isi sumpah dan maklumat itu. Kabinet perang menyerukan semangat jihad fisabilillah untuk melawan Belanda. Pun juga cucuku,
Kabinet Perang menegaskan kepada para ule balang agar tetap bersama rakyat bahu-membahu melawan Belanda. Bila ada ule balang yang memihak Belanda atau membantunya masuk ke Aceh, maka ule balang itu adalah musuh bersama, musuh rakyat Aceh. Keturunannya kelak akan kacau balau dan mati bersimbah darah bila ingkar terhadap sumpah kerajaan dan mangkir dari kewajiban jihad melawan Belanda. Ini pula yang kelak terjadi cucuku, yang membuat Aceh tak pernah aman dari konflik. Setelah maklumat kabinet perang itu disampaikan ke seluruh pelosok negeri, rakyat berduyun-duyun menuju pantai untuk menghadapi kedatangan Belanda. Para panglima perang di setiap wilayah menyiapkan kader-kadernya untuk menghadapi ancaman perang dari Belanda. Para pemuda direkrut dengan sukarela memperkuat barisan tentara kerajaan. Dalam tempo singkat angkatan perang Aceh bertambah banyak. Dan perang besar tak lama lagi memang akan terjadi. Perang yang memberi tamparan bagi kecongkakan Belanda. Pada Senin 10 Muharram 1290 Hijriah, 1873 Masehi, Sultan Alaiddin Mahmud Syah kembali memimpin musyawarah penting di dalam Masjid Istana Baitur Rahman. Musyawarah itu dihadiri oleh para ule balang dan para panglima. Dalam musyawarah tersebut Sultan menjelaskan bahwa keadaan Aceh sudah sangat genting. Surat menyurat dengan pemerintah Hindia Belanda semakin tegang. Mungkin dalam 1-2 bulan ke depan Belanda akan menyerang Aceh. Mendapat penjelasan seperti itu, maka para ule balang dan para panglima diminta untuk mempersiapkan pasukan di wilayah masing-masing untuk menghadapi serangan Belanda yang sewaktu-waktu bisa datang untuk memerangi Aceh. Perang yang akan digelorakan kali ini bukanlah sembarangan perang cucuku. Perang kali ini adalah perang demi martabat Aceh. Ini resmi perang kerajaan yang ditandai dengan surat Sultan Alaiddin Mahmud Syah yang berisi perintah untuk melawan Belanda. Surat perintah itu dikeluarkan pada 1 Muharram 1290 Hijriah, 1873 Masehi, setelah melantik kabinet perang yang dikepalai oleh Tuanku Hashim Bantamuda sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Aceh. Sultan menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari ancaman perang oleh Belanda. Ia pun memberi penjelasan tentang hal itu kepada kabinet perang bentukannya. Setelah penjelasan itu diberikan, maka Wazir Rama Setiab Wakil Panglima Besar, Letnan Jenderal Said Abdullah Tengku Dimelek membacakan surat perintah yang berisi pemberitahuan kepada ule balang seluruh Aceh untuk menjaga pantai Aceh dari serangan Belanda, mulai dari Kuala Gigieng dan Ladong, Kampung Pandai Menasa Kandang, Kuta Reuntang, Kuta Aceh, Pantai Pirak, Babak Rueng dari Berawe dan Gunung Kesumba. Tiap tempat tersebut jangan tuan-tuan tinggalkan. Kalau tuan tinggalkan tempat tersebut, salah satu tempat itu, maka musuh Holanda senang saja menyerang kita Aceh. Perintah Sultan Alaiddin Mahmud Syah. Dalam surat itu Sultan juga meminta kepada rakyat Aceh untuk saling bantu-membantu dalam usaha melawan Belanda yang akan menyerang Aceh. Jangan tuan-tuan berkhianat kepada agama Islam, durhaka kepada Allah dan Rasul, durhaka kepada kerajaan dan tidak setia kepada negeri dan bangsa. Lanjut Sultan dalam suratnya. Sultan juga memerintahkan untuk menghukum mati siapa saja yang memihak atau membantu Belanda Holanda dalam usahanya untuk menaklukkan Aceh. Kemudian cucuku, setelah memastikan bahwa Belanda akan benar-benar menyerang Aceh, maka Sultan kembali mengadakan musyawarah besar di Masjid Baitur Rahman yang terletak di tengah-tengah ibu kota kerajaan Aceh. Hadir dalam musyawarah itu para ulama besar seluruh Aceh, para ule balang, para panglima, para imam, para imam mukim, kejruen dan pembesar kerajaan lainnya. Setelah Sultan menjelaskan bahwa kerajaan telah bertekad bulat tidak akan tunduk pada Belanda, maka Wazir Rama Setia yang merangkap Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Aceh,
Letnan Jenderal Said Abdullah Tengku di Melek membacakan sarakata pernyataan perang. Sarakata tersebut bertanggal Kamis 20 Muharram 1290 Hijriah 1873 Masehi. Salah satu bagian isi sarakata tersebut adalah: dan sampaikan amanah hamba kepada seluruh rakyat Aceh, Timur Barat, Tunong Baroh, tua muda, kaya dan miskin hendaklah melawan Holanda. Jangan berhenti-henti dengan apa saja, yaitu perkataan, perbuatan, senjata, khusus rakyat Aceh dan umumnya rakyat bawah angin. Jangan takut, jangan ngeri. Kita berperang dua menghadap maut, yaitu syahid. Kedua menang. Ketiga tidak ada sekali-kali yaitu kalah dengan menyerah diri kepada Holanda. Pada bagian surat lainnya Sultan Aceh kembali meminta dengan tegas agar terus melawan Belanda dan tidak pernah tunduk apalagi menyerah kepada Belanda. Maka itulah wahai sekalian hulu balang pidi semuanya, dan sekalian hulu balang pase semuanya, Aceh Timur semuanya dan sekalian hulu balang Aceh Tengah semuanya dan sekalian hulu balang Aceh Barat semuanya, dan sekalian hulu balang Aceh Selatan semuanya, Datok dan Kejeruen dan sekalian rakyat pada masing-masing tempat daerah tersebut. Hendaklah pada sekalian tuan-tuan mengikuti menurut melawan Holanda berganti-ganti sehingga berhenti Holanda musuh kita. Tidak lagi duduk di atas bumi negeri Aceh khususnya dan bumi bawah angin umumnya. Cucuku Kemala Hayati. Dari surat-surat yang dikeluarkan oleh Sultan Alaiddin Mahmud Syah itu jelas bahwa kerajaan Aceh telah mengadakan persiapan yang matang untuk menghadapi Belanda. Rakyat Aceh diajak untuk menyumbangkan harta benda, tenaga dan nyawa untuk menghalau Belanda masuk ke Aceh. Untuk memberikan contoh pada rakyat, maka para petinggi kerajaan Aceh terlebih dahulu menyumbangkan hartanya untuk digunakan dalam perang melawan Belanda. Saat itu, Wazir Rama Setia, Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Aceh, Letnan Jenderal Said Abdullah Tengku di Melek menyumbang 16 kg emas dan 4.700 rial untuk biaya perang. Sumbangan itu diberikan pada bulan Rabiul Awal 1290 Hijriah, 1873 Masehi, dan dicatat dalam sarakata Risalah Sedekah bertulis tangan huruf Arab, yang kemudian menjadi dokumen kerajaan peninggalan Wazir Rama Setia Kerajaan Aceh.